Hai Suffers, balik lagi sama aku Ika Liva ya, di Paranormal Activity bersama Wave Production. Hey gengs, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu menyenangkan ya. Jadi di episode kali ini kita mau ngomongin apa? Ini tuh kejadian yang baru-baru terjadi. Sebenarnya bukan baru juga sih, setahun yang lalu gitu. Jadi ini tuh pas pas aku sama Sania ya kan, sahabat aku, bikin podcast. Kalau nggak salah tuh kita ngomongin, kalian bisa cek ya kan di Bincang-Bincang Cetar atau Julitin Kuy. Kita lagi bikin podcast dan juga di episode Kesaksian Mantan Indigo. Nah, pas kita bikin podcast itu, kalian harus cek di episode sebelumnya tentang kesaksian mantan indigo. Jadi tuh si Sania ini, sahabat gua ini tuh, dia emang bisa disebut sebagai mantan indigo gitu loh. Well, sebenarnya bukan disebut mantan juga, karena at some point dia tuh masih merasakan hal-hal yang masih sedemikian rupa gitu loh. Cuman karena dia ini denial gitu ya, dia kayak istilahnya buat istilahnya biar dia itu nggak merasakan atau mikirin hal-hal yang negatif gitu. Makanya dia kayak, gue ini udah nggak indigo lagi gitu. Dia bilang gitu sendiri kan di podcast itu gitu loh. Sebenarnya kalau misalkan bisa dibilang kalau nggak ada yang namanya mantan indigo gitu loh. Indigo itu tergantung sugesti dari kita sendiri. Apakah kita ini istilahnya mau untuk membuka atau menutup pintu dari indera keenam itu gitu. Jadi ada apa? Jadi pas ceritanya tuh gini, kita bikin podcast gitu ya, bikin podcast biasa, ngomongin hal-hal biasa gitu ya. Yang pertama kita bikin podcast tentang ngomongin yang ada di Julitin Kuy itu, kalau nggak salah kita ngomongin tentang, aku sebenarnya lupa ingat sih. Pokoknya kita bikin podcast, terus yang kedua itu kita bikin podcast tentang kesaksian mantan indigo gitu. Dan ada hal yang sangat ganjil banget, karena di situ kan dia menceritakan tentang teman kecil dia, ya kan? Teman kecil dia. Terus dia juga menceritakan kalau dia ini pernah mengalami hal-hal yang bla 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 sejak dia kecil gitu. Nah, terus tiba-tiba pas kita sehabis bikin podcast itu, tiba-tiba gue ngerasain ada kayak hal-hal yang kurang diinginkan gitu loh. Dan tiba-tiba kan itu gue bikin podcastnya tuh di kosan temen gue yang ada di Bandung gitu. Terus karena karena dianya lagi nggak ada di Bandung, ya udah kita pakai kosan dia gitu karena sepi. Terus tiba-tiba pas selesai kita bikin podcast itu, ada piring jatuh. Seriusan, ada piring jatuh. Padahal itu piring ditaruh di rak loh, dan itu di tengah-tengah posisinya. Jadi gimana bisa jatuh? Ini gue merinding karena sosok itu lagi di sekeliling ini sih gitu, pas gue bikin podcast ini. I'm not kidding you guys. Iya, dia lagi ada di sini sama gue karena kita ngomongin dia. Jadi si sosok ini itu istilahnya iseng gitu, karena kita lagi ngomongin dia pas saat itu juga. Terus dia kayak bukan merasakan untuk validasi kalau dia ini eksis di dunia. Karena teman gue si Sania itu kan dia denial ya, dia denial gitu loh, kayak gue tuh udah nggak indigo lagi kok gitu, gue udah nggak merasakan hal-hal ini lagi gitu. Terus makanya dia pengen membuktikan kalau dia ini emang masih ada gitu loh, supaya si Sania ini tuh istilahnya membuka pikiran dia lagi gitu, kalau si sosok ini tuh masih ada sama dia gitu. Habis ada piring jatuh itu kan kita kaget ya, kayak piar gitu. Padahal itu piring seriusan ada di tengah rak gitu loh, dan itu tuh di tengah, posisinya harusnya nggak jatuh dong, kecuali kalau di pinggir atau apa, itu baru make sense. Tapi ini tuh enggak gengs. Terus ya habis itu kan gue kayak ngerasa, wah ini ada nggak beres nih. Habis itu
setelah kita beres-beresin ini piring gitu ya, terus ternyata ada di ventilasi tuh gue ngelihat ada sosok tinggi hitam gitu, tapi gue cuman ngelihat bagian matanya aja. Matanya tuh merah melotot gitu ngelihatin ke arah si Sania sahabat gue. Dia kayak istilahnya kayak apa ya, nggak tahu sih tujuan dia apa. Terus kan gue tengok dia, gue tatap balik gitu, lu mau apa istilahnya gitu kan. Terus dia tiba-tiba hilang pas gue tatap balik gitu loh. Dia kayak nggak suka gitu kalau gue ada di sebelah si sahabat gue gitu. Tapi itu ada yang ganjel banget seriusan, kayaknya ini sosok tuh pengen ngikutin si sahabat gue gitu. Dan sosok satunya lagi yang mecahin piring itu, dia tuh kayak ingin menunjukkan eksistensi dia kalau dia itu masih ada gitu. Jadi untuk sebuah alasan biar sisanya ini tuh nggak ada alasan lagi kalau sosok-sosok itu tuh udah nggak ada lagi di kehidupan gue gitu. Karena mereka ingin sebuah validasi dan menunjukkan ke sahabat gue kalau lu sebenarnya tuh bisa apa ya. Maksudnya gue itu sosok itu, gue pengen lu balik lagi indigo dan jangan denial gitu. Karena mereka nggak suka gitu loh dengan si Sania kayak gini. Serem gak sih? Karena ya si Sania emang nggak pengen indigo lagi karena dia ngerasa kayak ini sebuah curse gitu loh, sebuah keganjilan yang dia nggak pengenin. Terus dia merasa kayak threatening, merasa kayak diancam gitu. Makanya dia istilahnya menjadi denial dan supaya menutup pintu dari indera keenam itu dengan sugesti-sugesti kayak gue udah nggak bisa ngerasain lagi, gue udah gini, gue enggak gitu. Padahal si sosok ini tuh istilahnya oposisi dari opini dia gitu. Jadi opini si dia ini kayak dia pengen, si sosok ini tuh pengen Sania balik lagi menjadi indigo dengan cara menunjukkan eksistensi dia. Eksistensinya dia, si sosok ini udah nggak bisa nunjukin lagi gitu. Tapi si Sania somehow sebenarnya dia tuh masih ngerasain apa ya, ada aura-aura atau vibes yang kurang enak. Dia masih bisa ngerasain itu tapi nggak bisa ngelihat kayak dulu lagi karena dia denial itu loh. Jadi dari denial itu tuh menutup apa ya, indera keenam dari si Sania ini. Tapi dengan adanya bukti-bukti seperti mecah piring atau gelas, karena kejadian ini tuh menurut si Sania sendiri ini tuh bukan kejadian pertama kali. Ketika dia ngomongin sesuatu yang relate sama si sosok itu, pasti ada hal yang ganjil kayak gelas jatuh, piring jatuh. Padahal itu posisinya di tengah-tengah meja dan nggak ada orang sekaligus, karena yang ada di kamar itu cuma ada gua sama Sania dan kita bikin podcast. Dan itu posisi sekitar 2 meter dari tempat dimana kita bikin podcast. Jadi siapa lagi? Dan itu nggak ada angin, nggak ada apa, semua tertutup rapet gitu. Terus itu jatuh dari mana? Kesenggol pun juga enggak, karena posisinya ya sekitar 2 meteran gitu. Aneh kan? Emang aneh. Jadi, dan ini episode akan ada part lainnya karena di situ di part selanjutnya dari episode ini ya gengs, akan ada pembahasan lebih detail dan bakal ada terawang-terawangan. Jadi siapakah sosok itu? Makanya jangan kemana-mana ya kan, ditunggu episode selanjutnya supaya kalian bisa tahu siapakah sosok ini dan hasil terawangan apa dari Ika Liva yang bisa gue kasih info ke kalian, terutama buat kalian yang merasa kalian ini mantan indigo. Well, jadi itu dulu di episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk tonton show-show Ika Liva lainnya bersama Waves Production. Jangan lupa juga buat kalian untuk download aplikasi dari Waves 8 di Play Store dan juga App Stores. See you guys in the next episode. Bye-bye!